Ini kayaknya kita nggak ada di sini nih ya, mudah-mudahan. Ini ancaman besar bagi orang yang pematung, menggambar ya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa adaban naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin qala. Sebelum saya melanjutkan membaca kitab ini, saya kedatangan ada 6 orang dari daerah Cirebon, Banten bergabung untuk memberikan kepada saya suatu wasiat, suatu ajaran, satu bacaan. Itu dalam wasiatnya, ya akhina Abdurrahman, hai saudaraku Abdurrahman, saya datang dari jauh dengan keadaan seperti ini, memberikan tahu kepada Ustaz Abdurrahman ini sebagai kekasih saya, karena sayang kepada Ustaz Abdurrahman. Hendaklah diberikan kepada, karena Ustaz Abdurrahman megang masjid, tolong jamaah-jamaahnya ini diperbanyakin sholat tengah malam. Ini yang satu-satu inilah yang Allah terima. Insya Allah negara kita ini yang orang rencanakan macam-macam tidak akan terjadi. Hanya dipesan banyakin sholat malam. Ajak anak, ajak bini, ngerjain sholat malam. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, hanya 2 rakaat, surahnya kuliah sama kulhu. Kuliah sama kulhu. Niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas, insya Allah apa yang kita inginkan untuk negara kita ini, insya Allah Allah mengabulkannya. Ya, karena pada saat ini orang semuanya dalam segi ibadah ini, contohnya saya juga heran sama sekali jamaah sekalian, jamaah masjid khususnya jamaah Traman, di mana-mana masya Allah maulid penuh semuanya, tapi sekiranya ngaji nggak ada yang mau ngaji. Ngaji, sedangkan ngaji ini kewajiban kepada seorang muslim. Wajib, bukan sunat, bukan mubah. Wajib bagi seorang muslim untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara ilmu. Di kitab ini terangkan alangkah buruknya seorang hamba Allah hidup berlama-lama di dunia tapi solatnya tidak diterima. Masya-Allah. Ada kitabnya sini, la tasihu. Kurang apa saya kitab ini luar biasa menerangkan seperti itu. Sayang bagi seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad hidup sekian tahun, hidup 1000 tahun, tapi hasilnya enggak ada dalam segi ibadah. Kenapa? Enggak menuntut ilmu. Enggak menuntut ilmu. Ya Allah, luar biasa. Ya, kalau dalam kitab ini terangkan ini masalah ilmu luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan kita ini sebagai umat yang menuntut ilmu. Nah, di situ Nabi bilang, aku senang kepada umatku selama aku hidup, selama aku mati hanya 3. Aku gembira, aku senang sama sekali sebagai nabimu yang engkau akui, yaitu 3 yang aku cintai kepada umatku. Yang pertama, ayyata'allamal ilma. Hendaklah selalu umatku hamba Allah selalu mencari ilmu. Mencari ilmu itu bukan dari tidak dapat sampai ke dapat, bukan itu. Mencari ilmu dari kecil, menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari kecil sampai mati. Itu Nabi yang pertama suka sekali seperti itu. Orang jadinya umat Nabi Muhammad, Nabi paling senang umatnya selalu menuntut ilmu. Yang kedua, ayyusalliya jamaah. Hendaklah selalu umatku ini solatnya selalu berjamaah. Selalu solatnya berjamaah. Masya Allah. Ini Nabi paling senang, paling girang. Umatnya selalu solat berjamaah. Nggak berjamaah di masjid, berjamaah di rumahnya. Hebat tuh ya. Ini yang sangat disayangi oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi, yaitu 3. Pertama, menuntut ilmu, seperti kita ini seperti ini, alhamdulillah. Yang kedua, kita salat berjamaah, alhamdulillah. Yang ketiga, silaturahmi.
yaitu hendaklah kita menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita, abil khusus saudara kandung. Itu kata-kata rahmi, silaturahmi itu khusus saudara kandung sebetulnya. Arti menyambung, kalau dia memang sudah putuskan ini saudara kita, kita sambung. Dia marah kepada kita, berjanji nggak mau datang kepada kita, nggak bertemu kepada kita, kita yang sambung. Itu Nabi paling suka orang seperti itu. Walaupun di mana saudara kita ini, contohnya sampai putus arang, patah arang, nggak mau datang sama ke rumah kita, itu hendaklah kita marani dia dengan cara bagaimana untuk menyambung lagi. Itu namanya silaturahmi. Kalau sudah berjalan bukan silaturahmi, yang disambung ini yang putus. Yang putus orang bersaudara ini, dia sudah tidak datang, dia tidak datang, nah itu harus disambung. Ini yang paling cakep. Orang sekarang pada saat ini datang ke masjid ini dari jauh, aku mau kemari silaturahmi. Itu sebetulnya bukan ke situ. Dari sana jauh-jauh kemari mau salat sini Jumat, aku sambil bersilaturahmi. Bukan ke situ. Yang kata silaturahmi itu antara saudara sama saudara rahim. Itu kata-kata sebenarnya silaturahmi. Ya, mudah-mudahan kita yang tiga ini ada menuntut ilmu, salat berjamaah dan menyambung silaturahmi. Nah, sekarang kita pelajari kita ini pada saat ini at-tarhib min taswiril hayawanat. Ini ancaman daripada orang yang melukis binatang. Melukis atau menggambar sama saja. Kalau kita melukis atau menggambar binatang sampai selesai, dari kepala sampai kaki, itu kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita melukis atau menggambar kepala kambing, kepalanya aja, sampai badannya aja, itu belum namanya sempurna. Kalau udah sempurna makhluk Allah yang digambar, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Sekarang saya mau gambar, si Dodik digambar, hanya sampai sini aja, boleh silakan. Tapi kalau sampai kaki, sampai ini kita melukis, kita gambar, itu akan dituntut oleh Allah. Itu akan dituntut oleh Allah, siapa orang yang menggambar atau melukis. Kalau kita buat patung bagaimana? Itu patung melukis apa-apa, tetap sama. Pokoknya yang bentuk makhluk Allah dibuat oleh seorang manusia, seorang hamba Allah, nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau foto bagaimana? Potret, itu kagak apa-apa. Itu bukan kerjaan manusia, itu alat yang mengerjakan. Ini langsung tangan yang bergerak, mengukir itu batung atau apa, bentuk manusia atau binatang, semua ciptaan Allah yang dibentuk, digambar, dilukis seperti itu, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya Allah, orang udah pada masuk surga semuanya. Orang kaya kan 1000 tahun masuk surga belakangan. Kita ini yang pelukis atau yang menggambar lebih lama lagi setelah orang kaya. Akan ditanya oleh Allah. Disimpan dulu kita ini, ditetapkan dulu di situ. Baru nanti kita ditanya setelah orang kaya semua udah dihisab, baru orang yang melukis dan orang yang menggambar. Jangan ya, gambar boleh segini nggak apa-apa, silahkan gambar sampai, pokoknya jangan sampai lengkap. Gambar jangan sampai lengkap. Kalau bagaimana kalau kita gambar masjid, wah cakep luar biasa. Mobil kita gambar cakep skala luar biasa. Ini dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita gambar masjid cakep, wah luar biasa deh masjid digambar. Ini dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah. Enggak. Kenapa? Karena bukan makhluk Allah. Mobil kita gambar cakep, wah kapal gambar cakep, Ka'bah kita gambar cakep. Ini pertanggungjawaban enggak? Tidak. Kalau kita gambar semut yang sangat kecil, kita gambar semut kecil banget, pasti ke semut. Dipertanggungjawabkan enggak nanti oleh Allah? Dipertanggungjawabkan karena Allah. Kenapa? Karena makhluk Allah, semut. Emang kalau kita pikir kekuasaannya Allah, semut, gajah, onta, kambing, semua lengkap sama alat-alatnya. Ada hatinya, ada paru-parunya. Kalau semut kutu di mana taruhnya itu?
Inilah kekuasaan Allah. Kata Nabi, siapa orang yang memikirkan hamba Allah, masalah binatang yang sangat kecil, kutu, kata Nabi, itu ibadah 1100 tahun, ibadah 100 rakaat sama dengan pahala seperti itu. Fotonya dalam kita punya pajangan. Kalau itu kan istilahnya gambar patungan ya, itu nggak masalah, bukan patung. Kalau patung atau gambar lukis, orang gambar lukis dengan tangan, taruh di situ, buatnya aja udah dosa, apalagi dipajang. Tapi kalau memang foto apa itu nggak masalah, ya. Tapi istilah di sini ulama mengatakan kalau kita itu cuma ada gambar patung atau orang gambar lukisan-lukisan itu hendaklah jangan dipasang, hendaklah diturunin, jangan ya, ini pahala dosanya besar. Atau patung taruh di depan, patung Buddha, patung apa taruh di depan, cakep luar biasa, jangan. Selama ada itu patung, dosa dapat terus, walaupun kita sholat tiap hari tetap dosa dapat, karena di depan kita taruh patung Allah, entah patung kuda, patung anjing, patung kucing, semua yang berbentuk patung itu makhluk Allah, itu semua akan diminta pertanggungjawabkan. Apa? Gimana Pak Cik? Kuda-kudaan. Mainan kenapa? Itu kuda-kudaan, itu bukan, itu istilahnya, itu bukan istilah di sini. Nah sama itu kalau kuda-kudaan sama orang yang melukis patung, mengukir patung. Itu sama, dia itu membuat kuda-kudaan, itu akan dituntut oleh Allah untuk dihidupkan itu kuda-kudanya itu nanti di hari kiamat. Masya Allah, luar biasa ya. Kenapa? Nah itu yang buat kuda-kudaan itulah yang menjadi. Nah kita kalau tahu memang ada di rumah kita ada kudaan sama seperti kita itu, hendaklah kita jangan keluarkan atau kita simpan atau kita bakar, entah gimana. Kalau niat kita bakar emang tidak bagus, ya silahkan saja. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ya. Apalagi di patung, masalah sekarang orang modelnya dijual kemarin di mana di Cilandak itu, perempuan cantik banget. Itu pakai apa? Pakai karet. Ya Allah, yang beli banyak itu mahal ratusan ribu. Perempuan cantik, rambut-rambutnya, ya Allah, saya pikir, Masya Allah. Bagaimana nih? Pas banget. Kalau orang nggak punya bini boleh beli itu. Kalau orang nggak punya istri boleh beli, silakan. Wah, itu haram nggak? Wah, itu melebihi haram segala-galanya. Ya Allah. Ya, melukis aja nggak boleh. Kita melukis gambar ini, gambar manusia, ya maaf. Tapi nggak sampai kaki, hanya sampai dengkul, nggak sampai mata kaki, itu boleh, masih diperbolehkan. Tapi kalau lengkap dari kaki sampai rambut, itu tidak boleh. Dia akan diminta pertanggungjawabannya untuk menghidupkan tuh yang dia gambar. Masya Allah, ya, jangan sampai ya. Ini melukis ya binatang atau manusia, pokoknya melukis makhluk Allah itu dilarang, diancam oleh Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina yasnauna hadhihi suwara yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang-orang yang melukis atau orang yang gambar, nah akan disiksa di hari kiamat, dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Ini hadis. Ruwahul Bukhari wa Muslim wa Nasa. Hadis kuat ini. Nanti di akhirat di yaumul qiyamah akan minta dihidupkan tuh yang kita gambar. Ya Allah, bisa kita hidupkan. Bisa kita hidupkan. Masya Allah. Nah, ya itulah memang sebetulnya gambar itu ya, kalau memang orang yang belum orang yang istilah di sini yang belum akil balik, itu berakil balik umur dia 9 tahun sampai selesai kan. Kalau yang belum akil balik dia gambar, lalu nanti kalau setelah selesai dia mendapatkan balik itu dibuang, harus dibuang.
Tapi waktu itu dia menggambar dengan umur 10 tahun sampai 10 tahun, bisa menggambar orang bagaimana, itu belum ada kena siksaan. Belum ada kena seperti ini. Tapi kalau sudah balik digambar, nah, foto nggak apa-apa. Foto silakan. Wah, apa ya? Boneka. Itu boneka sama semuanya dengan sama melukis, seperti melukis. Boneka sama tadi yang apa? Kuda-kudaan kayu. Iya, semua yang bentuk, yang berbentuk. Semut, sini nggak sampai semut itu nggak boleh. Boleh boneka yang kecil, dakocan lah istilahnya kan seperti dakocan itu. Nah itu tidak boleh. Setiap makhluk Allah nggak boleh dilukis atau digambar atau diukir, nggak boleh. Ya Allah, ini hadis bukan kata saya ya. Ini hadis berupa, ini hadis kuat lagi. Ya Allah, luar biasa. Hadis ini namanya hadis sahih. Ya, luar biasa ini. Ini mengatakan seperti itu. Bukhari, siapa yang nggak kenal? Muslim, siapa yang nggak kenal? An-Nasa, siapa yang nggak kenal hadis ini? Luar biasa. Adalah kita ini, ya kalau kita memang bisa gambar, nggak usahlah boleh gambar. Saking kita perlunya gambar boleh dari badan sampai ini boleh, asal jangan sempurna. Contohnya begini, sampai gambar semuanya, tapi kupingnya nggak ada dua-duanya, itu bagaimana? Sekarang kita gambar orang rapi semuanya, dari kaki sampai ke rambut, tapi kuping dua-duanya nggak ada. Apakah sempurna nggak orang itu? Boleh kita. Sekarang itu kalau kita Spiderman. Ya itulah kita ini memang orang tua pada saat ini bingung ya. Sedangkan masalahnya anak-anak itu gemarannya seperti itu. Anak gemarannya seperti itu ya. Nah kita sebagai orang tua bagaimana? Selama dia masih kecil nggak ada masalah. Kena aduan tanggung jawab. Nanti kalau sudah gede, sudah balik, tetap dia megang itu, itulah harus kita cegah. Kalau untuk pendidikan gimana? Bagaimana? Di kita gambar. Kita gambar gitu kan? Patung kan ada di kedokteran saat. Ada gambar orangnya, ada parunya, ada segala macam. Ya itu apalagi patung ya. Gambar dengan kertas itu malah diancam. Apalagi patung-patung luar biasa. Nah, waktu Sayyidina Ali, waktu Sayyidina Umar datang berjalan-jalan, itu ada rumah, ada anjing. Rumah, ada patung, ada anjing. Itu disamakan, nggak boleh itu. Kalau kita seorang muslim, hendaklah jangan punya anjing gitu ya. Kalau kita entah punya orang kaya, duit banyak, untuk jaga garong-garong, pencuri, taruh anjing. Awas anjing galak di depan. Nah itu kalau kita malaikat itu ada malaikat rahman, ada malaikat azab. Itu malaikat rahman selalu menghampiri kita itu tiap hari. Kalau dia datang ada anjing atau ada patung, dia mundur, nggak mau berada ke dalam. Kalau ada anjing, kalau kita melihara anjing, boleh nggak melihara anjing? Boleh nggak melihara anjing? Boleh aja. Tapi caranya, tempatnya khusus, makannya khusus, itu anjing. Karena anjing itu najis ngogol lazo. Dicolek tangan kita, dijilat tangan kita, cucinya berapa kali? 7 kali. Satunya dengan tanah. Kalau kucing, jilat kita, pipi kita dijilat, itu cuci nggak? 7 kali atau sekali cucinya? Tapi najis nggak tuh kucing? Kalau kucing di sini bulunya itu kalau kita mau pergi ke jamaah, mau sholat jamaah ke masjid atau mushola, lalu dari kucing kita pegang sampai kita gendong, itu hati-hati. Kalau bulunya nempel di tangan kita, nempel di baju kita, itu enggak sah, sholat itu najis. Itu bulu-bulu kucing itu, walaupun itu kucing ya istilahnya bukan mughalladza, tetap bulunya itu najis. Kenapa najis? Saya tanya, kenapa najis? Ini kayaknya udah pelajari. Kenapa najis itu bulu kucing? Kenapa kok kucing yang orang hormati, kata piaraan Nabi, kok bulunya kenapa najis? Itu kenapa dibilang seperti najis? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok dibilang bulu kucing itu najis? Kenapa? Saya bilang. Sedangkan anjing memang jelas najis mughalladza, babi jelas najis mughalladza.
Kucing kan najis biasa, kan seperti biasa. Kok kenapa itu bulunya menjadi najis? Kalau jatuh ke kain kita, itu nggak boleh untuk sholat. Jatuh kepada baju kita, nggak boleh sholat. Kenapa? Harus jawab nih. Penyakit. Hah? Penyakit. Ini udah waktu isya nih. Ayo. Karena bulunya itu, nah sekarang contohkan begini deh. Sekarang kambing, enakan kambing dipotong. Nah, sekarang kambing ini istilahnya ada bulunya. Bulunya kambing ini, ya kambing hidup ini, nah itu bulunya kita pegang. Kita ambil dari kambing, kita cabut entah bagaimana, dia memang jarang rontok, jangan seperti kucing. Kucing cepat rontok bulunya, kalau kambing enggak. Nah, bulunya kita cabut, kita kantongin. Salat, Allahu Akbar. Itu sah enggak salat kita? Hanya kita ambil kucing, kambing, bulunya tarik, masukin ke kantong. Itu bulu itu apa hukumnya? Sah enggak kita sholat? Orang kadang pakai itu sejadah dari kambing atau enggak sah. Nah, ini enggak salah. Ada kucing kambing hidup, bulunya dia cabut. Selembar seginilah, ada banyak ada sabut. Kita masukkan ke kantong kita ini, ke baju kita. Lalu kita sholat, Allahu Akbar. Sholat kita sah apa tidak? Tadi kan kucing nggak sah, kan hanya nempel. Sah nggak? Ini jawaban bagus, cakep. Kenapa nggak sah? Isem dia, isem amat sih cabut dulu. Ngapain cabut? Hah? Kalau kucing tadi bulunya kalau nempel ke kain kita, baju kita tuh nggak sah. Nah sekarang kambing lagi biasa ada kambing bulunya kita cabut, ada berapa lembar, ada 10 lembar, kita kantongin di baju kita sholat. Sah nggak sholat kita? Nggak. Benar. Kenapa? Hah? Najis benar. Ya kenapa najis? Sama dengan kambing, kucing tadi kan? Kenapa? Najis. Kambing itu kan suka di tanah, guling-gulingan. Terus itu hukumnya bangkai. Karena berpisah dengan bentuk induknya. Berbentuk dengan induk hukum najis. Sekarang kita cabut itu ke kambing bulunya, kita kantong, bisa enggak itu? Nah, ini yang kita pegang ini bangkai, ini enggak boleh najis. Sama dengan kucing. Sekarang begini deh. Adik rumah kita di jalanan. Ada seekor kambing cakep mulus, kegiles. Nah, akhirnya kambing masih hidup. Ini yang kambing paha belakangnya masih ada, kita ambil. Paha belakang kita ambil, kita sate. Kita makan enak sama-sama dah. Boleh enggak? Hah? Kenapa? Kambingnya hidup. Kambingnya hidup. Kena ditabrak mobil, hidup dia. Tapi pahanya yang belakang putus. Yang bisa berarti bangkai. Hah? Berarti kan bisa kan? Nah, itu pahanya sayang. Wah, ini pahanya hebat banget nih. Kita bikin sate. Hukumnya apa? Bangkit. Nah, sekarang paham nih ya. Pokoknya yang terpisah dari induknya itu, yang hidup itu namanya bangkit. Enggak kucing aja. Kerbuke apa kok terpisah bulunya, kita kantongin, itu hukumnya najis. Kucing najis, kucing itu kecil. Nah, ini alhamdulillah ya. Nah, ini sudut fikih, enggak ke situ larinya. Karena berbentuk pada saat ini lagi dalam jurusan begini, ya enggak apa-apa ya untuk lebih jelas. Jadi kita tahu. Nah, kalau kita mau seperti buat hambal, kan kambing dipotong nih. Dipotong langsung itu kan halal. Boleh aja itu dipotong, udah halal. Potong hari korban, dipotong, kan halal kan? Aku lagi kita ambil, jemur. Buat apaan tuh? Buat sejadah. Boleh aja. Sah. Yang nggak boleh begini, kambing mati, tabrak, mati. Kulitnya sayang nih, kita ambil kulitnya. Lalu kita bikin untuk sejadah, nggak boleh. Harus diapain dulu? Ini kucing mati, tabrak. Kambing mati, misalnya kambing gede segar banget. Nah kita wah ini kulitnya cakep nih, kita ambil kulitnya, lalu kita buat sajadah, buat sholat, boleh gak? Hah? Tadi kan kambing korban kita potong,
Ambil kulitnya, kita jemur, kita buat sholat, boleh kan? Boleh. Nah sekarang kambingnya mati, kulitnya kita ambil, buat sejadah, boleh gak? Hah? Nggak boleh. Bangkai kan? Untuk mengesahkannya, untuk menjadi suci, diapain tuh kulitnya? Sama. Pinter. Disamak dulu dengan kapur macam-macam. Nah baru dicuci dengan kapur itu, bisa baru buat pakai sholat. Tuh gitu bedanya ya. Nah ini fikih nggak apa-apa jalan-jalan ke situ ya. Nah tadi kalau memang dikorban hari raya Idul Adha, minta aja kulitnya, boleh kita jemur, langsung kita buat sholat. Cakep. Ada bulunya gak? Ada bulunya gak tuh? Hah? Ada bulunya kan? Kok kenapa boleh? Malah kita sujud. Hah? Nah, cakep. Tapi kalau copot ke kantong, kita kantong bisa kan? Yang mana? Yang udah sajadah itu kita copot, kagak, dasar udah halal. Dasar udah halal kita pakai sholat. Kalau dicabut taruh sini, ya nggak apa-apa, dasar halal. Tadi kan dasar lain sama yang tadi. Karena masih hidup, kita ambil bulunya, kan jadi bangkai. Kalau itu enggak, bang udah dasar udah di. Ya, nah paham ya? Sedikit nih, sedikit lagi masalah patung ya. Berapa menit lagi? 10. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Ini berulang-ulang hadis nih menandakan bahwa pematung atau pelukis ini hukumnya sangat diancam oleh Allah. Diancam banget oleh Allah. Ya, jangan sekali-kali kita ini anak kita menjadi pelukis, jangan bangga anak kita bisa gambar hebat-hebat. Wah, anakku umur 9 tahun sekolah gambar cakep, gambar masjid cakep, nggak apa-apa. Gambar orang cakep, kita harus awasi, jangan. Setiap makhluk Allah jangan kasih digambar. Boleh lo gambar masjid, boleh lo gambar pasar, boleh lo gambar mobil, kereta, macam-macam, asal jangan makhluk Allah. Itu cuma yang kalau telur boleh gak digambar? Telur. Telur boleh gak digambar? Yang benar. Hah? Iya, ini telur ini boleh gak digambar telur? Boleh. Hah? Digambar telur percis banget tuh telur. Sini kan dibilang nanti kita akan minta dihidupkan semut yang sangat kecil dan akan bisa bertanggungjawabkan gabah. Sini kan gabah. Gabah kan itu satu apa? Bentuk belum jadi apa kan? Iya, gabah itu padi kan ya. Nah, sekarang telur ini. Telur kan istilah di sini memang bahan untuk apa? Hah? Bahan untuk apa telur ini? Binatang kan? Untuk ayam kan? Iya, namanya telur ayam, tentu telur ayam ya. Nah, ini hukumnya bagaimana kalau kita gambar? Telur cakep banget itu. Udah seperti telur biasa. Enggak, kita gambar, kita gambar ini. Sekarang masalah gambar, kita lukis gambar telur. Pas banget telur, gambar telur. Itu boleh gak seperti itu? Telur ada nyawa. Hah? Telur ada nyawa itu. Iya, tapi kan itu bahannya. Tahu tadi gandum apa gabah itu kan belum bentuk ya. Nah, tapi itu nggak diperbolehkan. Nah, sekarang telur. Itu telur pun sama, nggak boleh digambar. Nggak boleh digambar. Iya, jangan sampai ya. Sekarang kita gambar maaf, nih, ngubung jorok nih. Kita gambar maaf. Tetek itu gambarnya. Tetek itu gambar rapi banget. Itu boleh gak? Boleh. Hah? Cakep. Boleh. Nggak sempurna, iya itu. Kalau orang suka kasih karikatur, tapi gambarnya nggak kayak bentuk orang, tapi kayaknya nggak persis. Tapi nggak jelas menurut saya itu apa, itu nggak masalah. Atau orang ini kakinya ada lah istilahnya. Hanya mata kakinya, nggak ada kaki ada. Saya gambar cewek. Iya. Tapi saya kasih bulu, nggak kelihatan telinganya.
Orang rata-rata pakai kerudung nggak kelihatan. Rata-rata perempuan pakai kerudung nggak kelihatan kupingnya. Iya nggak? Iya itu nggak kelihatan kupingnya. Berarti sama pemakaian perempuan kan? Perempuan pakai apa namanya kayak jilbab pasti nggak kelihatan kupingnya, walaupun normal kan? Kelihatan kupingnya? Nggak kelihatan. Itu orang. Nah itu sama dengan yang sempurna. Kenapa? Itu memang udah sepantasnya kalau perempuan itu pakai bergok nggak kelihatan kupingnya. Jadi itu sama dengan motif seperti itu. Kalau contohnya deh seorang memakai ini kakinya nggak ada, nah itu nggak apa-apa. Sampai sini aja nih nggak apa-apa, boleh silakan. Saking rindunya sama orang pacar kita bagaimana cantik tuh orang digambar luar biasa, tapi segini boleh silakan. Ya. Ini saya baca hanya kitab aja, saya bukan apa ini. Terus lanjut terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla, Allah yang memfirman, man azlama mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan wa yakhluqu habbatan wal yakhluqu sa'iratan. Ini Allah berfirman, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berlalu membuat seperti perbuatanku. Orang yang nggak ada yang paling zalim di dunia kecuali orang yang berbuat, yang melukis hambaku sama dengan perbuatanku. Itu yang paling zalim, masya Allah. Gambar Soekarno lah. Itu yang di mana di proklamasi juga patung itu nggak boleh Pak Haji. Sama, nggak boleh. Justru itu patung itu biasa patung itu sebagai simbolis ya. Banyak patung ini, patung di mana banyak patung. Itu kan waktu Nabi kita lahir, itu apa yang pertama yang dihancurkan? Waktu Nabi lahir langsung sujud, itu apa yang hancur? Di dunia patung-patung semua. Di dunia, bukan di Ka'bah aja. Seluruh di dunia hancur. Berarti menandakan patung itu nggak boleh sekali. Hah? Oh, saya nggak pernah dengar tuh. Ada satu patung. Oh, saya pernah dengar tuh. Hah? Aminah asli. Oh, istri Aminah. Iya. Pernah dipegang. Oh, yang pernah dipegang itu ada kelebihannya, iya, betul. Tapi itu langsung dihancurkan juga kan, turun Allah kan. Jadi nggak boleh sama sekali yang sembah itu patung semua disembah. Patung semua disembah. Orang dulu semua di patung sembah. Adam bikin kayak roti, pakai tepung, bikin patung, disembah-sembah langsung dimakan. Itu Tuhan jadi makan. Tuh ya luar biasa. Nah kita alhamdulillah ya nggak ada yang ke situ larinya. Mudah-mudahan ya Allah terakhir beriman tidak melebihi zalim tuh. Yang paling zalim di dunia ini hanya orang yang buat patung atau yang buat melukis gambar-gambar itu yang sangat luar biasa, yang sangat Allah murka dan sangat Allah laknat pada seorang itu. Bahkan Allah mengatakan nanti maka hendaklah ia membuat seekor semut atau membuat sebutir gabah atau membuat sebutir gandum. Disuruh bisa nggak bisa kita. Bikin semut mana bisa, gandum mana bisa, nggak ada yang bisa. Ada telur dianggetin ya. Nah telur itu kan sebelum dasarkan ada pengetahuan ilmu lain lagi ya. Nah ini nggak boleh, masih kita sampai segitu. Ya mudah-mudahanlah kita hidup seperti ini, nggak mikirkan seperti ini deh. Kalau orang melukis boleh Pak dilukis, boleh lukis tapi sampai sini aja. Itu aja. Boleh Pak dilukis, boleh sampai sini, boleh silakan. Jangan sampai lengkap, nggak boleh. Nanti kita yang nyuruh sama yang melukis ditanya, Pak Haji Suparno, kenapa kau izinkan kau dibikin dilukis begini? Oh, tahan kita. Ditahan, nggak boleh masuk surga. Jangan masuk surga inti. Lihat tuh yang melukisnya dulu. Nah, repot ya.